Semua saudara Jin menyambut kedatangan Jin dan Luna dengan kebencian. Vigo bahkan menyebut Jin sudah gila. Melihat semua orang sudah siap sedia, membuat Luna yakin kalau ayah mereka sudah tahu kebenarannya. Mary yang melihat dari jauh pun emosi karena dirinya masih ingin bertarung dengan Jin. Pulang sebelum waktunya sama artinya menyerah menjadi seorang pewaris. Runtia mempertanyakan Luna yang tidak melarang Jin pulang. Luna berkata pada Runtia kalau Jin datang sendiri karena ingin bertemu dengan ayah. Vigo yang mendengarnya menganggap kalau Jin ingin mencari mati pada ayahnya. Meski begitu, Runtia mempersilahkan Jin untuk masuk. Lain halnya dengan Luna. Runtia menahan Luna dengan pedangnya. Luna harus membuang pedangnya dan hanya boleh menunggu saja. Berdasarkan perintah dari Patriark, seorang flag bearer sementara harus datang sendiri. Luna yang menolak pun mulai memunculkan kekuatannya. Sontak saja, semua saudara Jin lekas bersiap dengan senjatanya untuk melawan Luna. Luna benar-benar merasa sangat kesal. Di saat seperti itu, Jin pun menyuruh Luna untuk tidak khawatir karena dia datang ke sini untuk memberitahukan sesuatu pada ayahnya. Jin meyakinkan Luna tidak akan ada masalah. Tentu saja, Luna dan yang lainnya kehabisan kata-kata melihat Jin. Jin berjalan menuju ruangan ayahnya. Dia tahu kalau ayahnya tidak begitu peduli pada aturan. Jadi Jin berharap bisa berbicara dengannya seperti waktu kecil dulu. Setelah Jin mengetuk pintu ruangan, pintu pun hancur berkeping-keping. Ayahnya marah dan merasa telah terlalu berlebihan menilai Jin. Dia memberikan waktu 5 tahun, tapi Jin malah kembali sekarang. Jin terpana melihat kemampuan ayahnya yang menjadikan aura sebagai pedang. Meski begitu, Jin merasa serangannya tidaklah terlalu kuat. Chiron kembali bertanya alasan Jin, tapi Jin malah bertanya balik. Apa seorang anak butuh alasan untuk mengunjungi ayahnya? Jin berkata kalau dia datang karena ingin melihat ayahnya. Chiron tidak percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Jin dan merasa hal itu tidaklah buruk. Tiba-tiba Jin mendapatkan serangan yang jauh lebih kuat setelah mengatakan kalau sejak awal Jin menyukai ayahnya. Jin dapat merasakan hawa membunuh dari ayahnya. Apa Jin salah berbicara? Chiron pun menghentikan serangannya. Dia menyuruh Jin untuk langsung bicara ke intinya. Apa yang membawa Jin datang? Jin pun berkata kalau Andrei Gipol telah mati. Jin mengakui kalau Luna yang menghabisinya, tapi Jin yang menyebabkan situasi itu. Jin berkata kalau dirinya memiliki informasi lain untuk ayahnya. Dia meminta kesediaan Chiron untuk mendengarkan laporan singkatnya. Meski Chiron menyebut Jin kurang ajar, tapi dia juga menyuruh Jin untuk duduk dan akan mendengarkannya. Setelah membahas kematian Andrei, Jin menyimpulkan kalau Andrei bukanlah orang terkuat kedua di Gipol. Chiron mengakui kalau ada orang yang lebih kuat di bawah Kelly, tapi informasi itu tidak perlu diketahui oleh Jin. Chiron juga menertawakan Murakan yang berubah wujud menjadi seekor kucing. Setelah semua obrolan itu, Chiron pun memaafkan Jin karena melanggar aturan, dan dia juga menanyakan apa keinginan Jin. Segera saja, Jin meminta agar tidak ada seorang pun Rankandel yang memasuki Tikan. Chiron menyanggupi dengan syarat kalau Jin bisa membawakan Kashmir padanya. Chiron bahkan memberikan waktu 1 tahun agar Jin bisa menjadikan Kashmir sebagai rekannya. Tentu saja, mendengar itu membuat Jin jadi keenakan. Hari itu juga, Jin mendatangkan Kashmir ke hadapan ayahnya. Kashmir merasa tertekan bertemu dengan Chiron, tapi dia menguatkan dirinya untuk tidak takut karena saat ini dirinya adalah tamu Jin. Dia pun lantas memberi salam pada Chiron. Jin menjelaskan pada Chiron kalau dia memang sudah ditakdirkan untuk bertemu dan berteman dengan Kashmir. Mendengarnya membuat Kashmir panas dingin. Dia bahkan sudah membayangkan reaksi Chiron yang senang karena menganggap Tikan sudah menjadi milik Rankandel. Kenyataannya, Chiron merasa gemas pada Jin. Dia pun menyanggupi keinginan Jin supaya tidak ada seorang Rankandel pun yang bisa memasuki Tikan tanpa izinnya. Mendengarnya bukan hanya membuat Jin senang, tapi Kashmir juga senang karena bisa menjaga kenetralan Tikan. Chiron memperbolehkan Jin untuk pergi, tapi dia ingin berbicara dengan Kashmir. Tentu saja, Kashmir merasa tertekan, apalagi setelah Jin memutuskan untuk menunggu di luar. Daytona dan Haitona datang menemui Jin. Mereka khawatir dan menanyakan kabar Jin.
Melihatnya, Jin tahu kalau si kembar Tona memilih bersembunyi daripada berada di situasi intens bersama saudaranya yang lain. Meski begitu, Jin meminta tolong pada mereka untuk mengurus faksi Jin sampai mereka kembali. Setelah Jin pergi, Daytona dan Haitona merasa ngeri melihat reaksi Jin yang sangat tenang setelah bertemu dengan ayah. Saat Jin sampai di gerbang, dia memberitahu Luna kalau ayah ingin berbicara dengannya. Saat itu pula Kashmir muncul karena obrolannya dengan Chiron sudah selesai. Miu kesal dan emosi karena Jin mengabaikannya dan telah berani membawa orang di luar Rankandel. Runtia pun lekas menyuruh Miu berhenti karena menganggap kalau Patriark sudah mengatur semuanya. Meski kesal, Miu tidak punya pilihan lain selain mengikuti perkataan Runtia. Sebelum pergi, Jin berpamitan dan berterima kasih pada Luna karena sudah banyak direpotkan. Jin berkata kalau dirinya akan kembali ke Tikan dan mulai berlatih untuk sementara waktu. 1 bulan pun berlalu. Jin sedang berada di ruang latihan Kashmir yang ada di bawah tanah. Jin kelelahan setelah melakukan sparring yang ke-30 bersama Alisa. Dia telah kalah untuk ke-30 kalinya. Meski begitu, Jin tetap berambisi untuk terus bertarung. Sebelumnya, klan Givol secara resmi mengumumkan kematian Andre dan Violetta, tapi mereka tidak mengumumkan penyebab kematiannya. Rumor pun banyak tersebar, dari mulai rumor kalau Andre mati karena konflik internal, bertarung dengan Cold Group, hingga rumor yang mengatakan Andre mati karena membuat Kaisar Vermont jengkel. Dari semua rumor itu, rumor yang paling terpercaya adalah rumor kalau Andre mati saat bertarung melawan keluarga Rankandel. Semua orang juga beranggapan kalau peperangan antara Rankandel dan Givol akan pecah. Entah siapa yang akan menang. Tergantung ke pihak mana kekuatan netral akan berpihak. Chiron mendapatkan banyak permintaan dan juga hadiah dari pangeran kerajaan Shukern dan beberapa kelompok mercenary. Chiron pun lantas menyuruh untuk mengembalikan hadiah dan menerima semua permintaannya. Chiron juga menyuruh untuk memberikan pedang yang bagus sebagai hadiah untuk kerajaan Shukern. Dia menyuruh agar pangeran itu di masa depan bisa mendapatkan tahtanya. Chiron mengeluh karena semua hal ini terjadi akibat ulah Jin. Chiron pun berkata kalau dirinya akan pergi ke Lautan Hitam. Dia menyuruhkan untuk langsung membawakan surat dari Kashmir kalau dirinya mengirim surat. Di tempat lain, Jin masih sibuk dengan latihannya. Dia bertekad untuk terus berlatih demi bertambah kuat. Tangan Jin bahkan sampai berdarah karena terus-menerus latihan. Kashmir menyuruh Jin untuk beristirahat demi kebaikan dirinya sendiri. Nya pun lantas menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan tangan Jin yang terluka. Kashmir berkata kalau di usia Jin yang sekarang tidak akan ada yang bisa menandingi Jin, tapi tentunya lawan Jin di masa depan bukanlah orang lemah. Kashmir menawarkan Jin untuk mengubah latihannya agar bisa lebih tenang. Jin bisa berduel dengan orang yang lebih kuat darinya. Jin pun lantas bertanya apakah dirinya akan berduel dengan Kashmir. Kashmir pun lantas menunjukkan kekuatan tebasannya yang sangat kuat. Selama ini, Kashmir selalu menunjukkan sisi lemahnya pada Jin. Dia berkata akan berduel dengan Jin kalau Jin sudah bisa menangkis serangannya. Kashmir pun menyuruh Jin untuk berduel dengan Alisa, penjaga terkuat di Tikan. Alisa yang ada di sana pun tersenyum karena sudah lama tidak melihat pedang milik Kashmir. Kashmir memberikan waktu 6 bulan agar Jin bisa mengalahkan istrinya. Dia memperbolehkan Jin menggunakan semua kekuatan yang dimilikinya. Mendengarnya membuat Yuria kaget. Dia tidak ingin melihat Jin dan ibunya bertarung. Alisa menjelaskan pada Yuria kalau mereka hanya mempererat pertemanan saja. Dia juga bertanya siapa yang akan Yuria dukung kalau ibunya dan Jin bertarung. Saat itu, Jin menganggap kalau Alisa tidaklah terlalu kuat. Yuria bahkan memilih untuk lebih mendukung Jin. Hanya saja, Yuria juga berkata, dia mendukung Jin karena selama ini mamanya selalu menyuruh untuk mendukung orang yang lemah dan terus berjuang. Seketika saja, perkataan Yuria membuat Jin merasa dongkol. Mereka pun memutuskan untuk berduel setiap hari selama 6 bulan setelah Alisa menyelesaikan pekerjaannya. 2 hari kemudian, mereka pun bersiap untuk bertarung. Alisa berkata kalau dia dulunya mantan anggota khusus Vermont. Jadi Alisa menyuruh Jin untuk tidak berkecil hati kalau kalah. Mereka pun mulai berduel. Jin pun baru sadar kalau Alisa memang sangat kuat. Jin berusaha untuk menahan dan menyerang sebisanya meski tidak lama. Melihat kekuatan Alisa yang belum dikeluarkan semuanya, membuat Jin bertanya, apakah Alisa akan memanggil dokter setelah duel mereka? Alisa lantas mengiyakan sambil menyerang Jin hingga membuat Jin terpental ke udara.